Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas sebagai pemenuhan mengikuti ujian akhir semester saya, di mana mata kuliah saat ini adalah pendidikan agama Islam, dan saya berkuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Biodata saya, nama saya Lutfiatul Mazida, saya NPM 200404010, saya kelas manajemen 2020A. Moto saya bernyawa atau tidak, bermanfaatlah bagi sesama. Oke, kali ini saya akan membahas dengan tema Islam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Cuplikan, di era modern sekarang ini banyak orang menganggap bahwa bahagia itu adalah ketika mendapatkan pekerjaan tetap, nyaman dan gaji besar, mampir ke kafe bersama teman-teman, mempunyai kepastian kemakmuran finansial, dan tidak mengejutkan, seks membuat semua orang merasa lebih senang. Kita dapat menolak kebahagiaan modern yang sudah tak lagi kuat dan menjerumuskan manusia. Kita dapat mengembalikan tradisi-tradisi kebahagiaan dalam perspektif agama dan keyakinan. Dalam cuplikan kali ini menyimpulkan bahwa manusia saat ini hanya memikirkan kebahagiaan yang ada di dunia saja. Akan tetapi bagaimana kehidupan yang sebenarnya itu? Padahal di dunia ini hanya sekilas ya, bagi kehidupan kita untuk selamanya itu seperti apa. Nah, fitrah sifat manusia itu ada dua, hedonis dan materialistis. Saya rasa semua orang mempunyai dua sifat ini yang memang sudah fitrahnya manusia. Akan tetapi manusia ini seperti apa menyikapinya dengan adanya dua sifat ini, di mana hedonisme ini yaitu sifat yang mementingkan kepentingan sendiri, sedangkan materialistis di mana semuanya itu harus ada uang, semuanya butuh uang, apa-apa uang. Faktanya memang seperti itu, di mana kita punya uang, kita bisa segalanya apa yang kita inginkan, seperti itu. Namun secara naluri manusia lebih menyukai keindahan dan kesenangan, seperti halnya tadi, hedonis, materialistis, kayak gitu ya. Sedangkan kehidupan dunia sebagai langkah awal manusia menjalani kehidupan untuk sampai pada kehidupan selanjutnya. Nah, sedangkan tadi dibahas lagi kehidupan dunia sebagai langkah awal manusia menjalani kehidupan untuk sampai pada kehidupan selanjutnya. Jadi manusia hidup di dunia ini masih ada kehidupan lagi. Oke, karena alam ini bersifat sementara. Nah, dunia ini sementara, sedangkan makhluk hidup semua isi dari dunia ini juga sementara, nggak semuanya kekal seperti itu. Maka alam ini selalu mengalami perubahan yang tentunya berpengaruh kepada hal yang ada di dalamnya. Jadi tumbuhan, hewan, benda mati pun itu semuanya sementara karena alamnya pun sementara kayak gitu. Oke, Islam menjamin kebahagiaan bagi setiap penganutnya di dunia maupun di akhirat kelak. Ia mempunyai sendi yang sangat esensial, yaitu Al-Quran. Tetapi Allah tidak memberikan rumusan pengertian bahagia itu. Jalan yang paling tepat untuk mencari pengertian bahagia ialah mengembalikannya kepada Allah. Nah, di sini Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menjamin pengertian kebahagiaan itu seperti apa. Nah, bagaimana manusia yang hanya memikirkan kebahagiaan di dunia, padahal pegangan kita, Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita pun itu belum menjelaskan secara detail bahagia itu seperti apa. Wallahu a'lam, karena bahagia yang kekal itu nanti di surga, kayak gitu kan. Oke, kita lanjut. Ada ayat yang menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Terjemahan dari ayat ini, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Dalam ayat Al-Ahzab ini menerangkan bahwa kita yang mempunyai dosa, kita yang mempunyai amalan, itu pun akan diampuni, amalan kita akan diperbaiki. Dan apabila kita sebagai manusia, hamba Allah, mentaati Allah dan Rasul-Nya, nah itu kita sudah dianggap kita mempunyai kemenangan besar. Kita mendapat kebahagiaan dengan kemenangan kita, kan seperti itu. Apabila kita menang, kita akan bahagia. Akan tetapi apabila kita mentaati dan kita beramal sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yang bertaubat dengan diampuninya dosa-dosa kita. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul fa, yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sama halnya dengan surat Al-Ahzab, akan tetapi di sini juga lebih dijelaskan bahwa apabila kita bertakwa kepadanya, artian bahwa kita mematuhi semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita taat dengan semua peraturan itu. Disitulah kita mendapat kemenangan, dan kemenangan itu adalah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kiat-kiat agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut Islam. Yang pertama yaitu sabar. Nah, di sini ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, di sini sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek, seperti menghadapi musibah, menaati perintah Allah, menghindari maksiat, menerima takdir, menghadapi nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan sebagainya. Tanpa sifat sabar, tentu kita semua akan dipermainkan oleh hawa nafsu. Nah, dalam kali ini konteksnya berbanyak aspek ya, tidak hanya sabar kita menerima apalah kayak gitu. Sedangkan kadang kita yang kita harapkan kita tidak mendapatkan, ya sabar, karena ada kenikmatan lain yang lebih besar yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, dengan syarat kita sabar kayak gitu. Yang kedua, ada syukur dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana kita bersyukur, kita berterima kasih kayak gitu. Kita berterima kasih apabila dengan nikmat yang sedikit pun kita bisa bersyukur, maka akan berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak merasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, kita kurang aja kayak gitu. Kenapa sih aku kok gini aja padahal mereka itu dikasih ini, aku kok enggak? Lah, itu enggak boleh. Karena kita mengingkari nikmat yang sudah diberikan, padahal nikmat itu tidak hanya diberikan dalam satu aspek saja, banyak nikmat, cuman kita susahnya bersyukur, susahnya menyadari apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, jika kita mengingkari itu, maka azab, ya itu yang kita terima seperti itu.
Wallahu a'lam, semoga kita semua sebagai manusia yang pandai-pandai bersyukur seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang ketiga yaitu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ikhlas memiliki arti bersih, murni, atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, pamer dan membanggakan diri, artinya kita belum termasuk golongan orang yang ikhlas. Ikhlas merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala, yang mana setiap perbuatan hanya ditunjukkan untuk mendapatkan ridha Allah semata, tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Ada kalanya kita semua masih banyak didatangi dengan sifat ria, kita sodakoh masih pengen dilihat orang lain. Ada kalanya yang masih ingin dipuji orang lain karena ini pintarnya atau segala saat membantu seperti itu, pengen dilihat, pengen dipuji, disanjung-sanjung kayak gitu kan ya. Nah, dalam hal ini kita memberikan ilmu kepada orang lain pun, kita memberikan sesuatu kepada orang lain pun belum termasuk ikhlas. Nah, sulit sekali kita untuk belajar mengikhlaskan. Sulit sekali apabila kita belum terbiasa. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama berusaha untuk belajar ikhlas. Seperti itu. Yang keempat, ada ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin aswabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bagaimana dari ridho kita? Kita mencari ridho Allah. Kita menginfakkan sedekah. Kadang kita gini. Contoh halnya, saya ingin membantu itu dengan ikhlas, dimana semoga saya mendapatkan ridho Allah. Saya patuh kepada orang tua, semoga Allah bisa meridhoi. Saya melakukan hal ini, hal kebaikan, semoga Allah meridhoi. Jika Allah ridho, itu kita sangat beruntung sekali. Ada kalanya pernah saya mendengarkan, ridho Allah ada di ridho orang tua, atau bisa sebaliknya. Jadi Allah itu sama halnya, jika orang tua kita meridhoi, berarti Allah meridhoi. Maka bagaimana kita harus patuh kepada orang tua. Sangat mudah sekali, akan tetapi sulit untuk melakukan. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Ridho Allah adalah ridho orang tua, dimana semuanya berkebalikan, dan kita bagaimana kuat-kuat menjalankan apa yang harus kita lakukan, kepatuhan kepada orang tua. Ridho itu banyak di segala aspek. Cuman bagaimana kita menyikapinya, melakukannya. Karena hal untuk mencari kebaikan saat ini itu susah sekali, tergantung niat kita, iman kita. Apabila iman kita kuat,
kita melakukan hal kebaikan, dan maka mudahlah kita mencapai ridho Allah. Oke, yang selanjutnya yaitu tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya di sini dari satu kalimat ini, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, apabila kita bertawakal, kita percaya, yakin kepada Allah, yang kita harapkan semoga saya mendapatkan, contoh nih, semoga saya mendapatkan rezeki dengan saya bekerja hari ini, mendapatkan, contoh nih, mendapatkan 100.000. Nah, akan tetapi waktu itu harapan saya nggak terkabulkan, saya cuma mendapatkan 50.000 gitu aja. Jadi ya Allah, yakin deh, kalau kita tawakal, yakin deh pasti nanti akan dilipat gandakan sama Allah. Mungkin ini masih awalnya, belum semuanya kayak gitu. Kalau kita bertawakal, kita yakin pasti Allah itu sayang ke kita. Gak mungkin deh harapan kita gak dikabulin, jelas dikabulin. Cuman itu dalam konteksnya nggak mungkin langsung gini kayak gitu, langsung semuanya ini kamu dapat 100.000, enggak lah. Ada kalanya Allah itu memberikan rezeki ke kita tuh nggak disangka-sangka. Ada kalanya tadi udah kerja dapat 50, kita tawakal nih, tiba-tiba ada orang bayar utang nih 200.000. Nah, rezeki kita kan nggak cuma 100.000 tadi, jadi 250. Nah, itu nikmat yang sungguh sangat membahagiakan apabila kita bertawakal. Nah, di sini bisa dipahami ya bagaimana dari 5 poin tadi. Oke, ternyata cuma 5 poin aja. Nah, menurut saya dari 5 poin tadi ini apabila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, wow, kita sangat bersyukur sekali dengan kita ikhlas bertawakal, bersyukur. Itu semua aspek yang akan menjawab keseluruhan kita selama hidup di dunia. Apabila kita sudah bisa melaksanakan 5 poin tadi, sungguh tentramnya kehidupan kita. Tapi kehidupan ini banyak rintangan, gak semudah itu. Jadi marilah kita tetap berbenah dan saling memperbaiki. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata nih, banyak yang belepotan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga mohon diluruskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.